Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi kalau biasanya ibu bapak-bapak dan mohon maaf mengganggu waktunya ibu ya, tujuannya bicara supaya kita nggak tahu. Saya tuh dari nama Ipin, kalau tugasnya di SMP Negeri 1 Cirebon ada matematika. Pada program PGP ini angkatan 6 diberikan tugas sebagai pengajar praktik. Nah di sini dalam hal ini berarti mendampingi Ibu Rima. Selama PGP itu Bu Rima itu kan belajar di LMS, ya, belajar di LMS, tatanan penerapannya kan tidak tahu kalau di LMS. Nah, saya tuh punya tugas untuk mendampingi beliau. Jadi hanya mendampingi, itu tidak memberikan materi, gitu. Hanya menanyanya Bu Rima gimana kabarnya, ya itu aja. Hanya menanyakan apa sampai 3 jam. Upaya mendengarkan Bu Rima. Nah salah satu tujuan kita karena ini ada satu sesi Ibu Rima itu harus mengkomunikasikan ya, dan mendiskusikan tentang cita-cita atau visi sekolah terhadap murid masa depan. Nah, jadi salah satu modul itu ada namanya prakarsa perubahan. Ada yang gambarnya model bagja. Di model bagja ini Ibu Rima ini telah merumuskan visi pribadinya tentang murid masa depan. Jadi Ibu Rima bisa menyampaikan nanti seperti apa visi murid, keinginan Ibu Rima itu seperti apa, gitu ya. Nah, visi Bu Rima ini perlu disesuaikan dengan visi sekolah. Kan di sekolah udah ada visi ya, dan saat ini tidak akan berubah visi, tapi kita coba mensinkronkan visi yang Ibu Rima buatkan di program PGP, sinkronkan dengan visi sekolah. Ya kalau kedepannya misalkan pihak manajemen sekolah ingin mengganti visi, ya itu kan bisa. Ya, berapa ini kayaknya bisa diukur, gitu. Visi itu harus bisa diukur, ya. Ada indikator nantinya. Nah kalau tidak bisa diukur kita sulit. Nah pada kesempatan ini Ibu Rima ingin mensosialisasikan dan sekaligus mendiskusikan. Gitu. Jadi nanti itu boleh bertanya ke Bu Rima, kan ke Rima hanya kamu boleh ya, atau semua Bu Rima, itu boleh. Nah intinya seperti itu. Jadi hanya Bu Rima mensosialisasikan, kemudian mengkomunikasikan, mendiskusikan, dan hasilnya seperti apa. Itu balik ya. Supaya waktu tidak terlalu lama, udah jam 11. Bisa ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan dulu mana? Maka Bu Rima, dan segalanya ya Bu Rima. Baik. Dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat Pak Heno selaku pengajar praktik, yang saya hormati ibu-ibu yang meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan hari ini, Pak. Alhamdulillah. Ini seperti yang disampaikan Bapak tadi, ada visi guru penggerak yang perlu saya sampaikan ke teman-teman di sekolah. Ini saya awali dari visi pribadi dulu, visi dari guru. Jadi dalam modul 1.3 itu, dalam visi guru penggerak ada namanya metode bagja. Ini seperti kolom yang ada buat pertanyaan utama itu. Bagja itu terdiri dari kepanjangan itu. Jadi ada buat pertanyaan, ada kelanjutannya ada. Nah, prakarsa perubahan di visi ini adalah menemukan strategi pengenalan kekuatan dan potensi murid rata-rata. Teman-teman pernah nggak di kelas sadar gitu? Di kelas itu ada anak yang kelihatan pintar
kelompok pengayaan, ada ke murid-murid yang maksudnya ke ranah remedia, tapi ada yang pas KKM misalnya, jadi nilainya sedang, tidak di atas banget, tidak di bawah KKM juga tidak, sadar tidak ada yang seperti itu, sadar ya. Lebih banyak murid yang sedang itu atau rata itu, atau lebih banyak murid yang pintar rata-rata ya. Lalu kalau dibanding yang murid yang sedang itu atau rata sama yang sering diremedial, lebih banyak mana? Rata-rata. Nah, itu dia. Apa namanya? Hal itulah yang memberikan saya motivasi untuk menemukan ada nggak nih strategi untuk menemukan kekuatan dan potensi murid rata-rata ini seperti apa untuk memunculkan potensi mereka. Maka dimasukkanlah ke kanvas Bagja ini di bagian pertama ada buat pertanyaan utama. Di sini ada pertanyaan, kita buat pertanyaan. Apakah ada strategi pengenalan kekuatan dan potensi murid rata-rata? Di kolom sebelah itu bukan jawaban dari pertanyaan ini, teman-teman, tapi ini adalah tindakan saya. Tindakan saya harus seperti apa untuk menemukan strategi itu. Jadi menurut saya pada saat ini kan sudah jauh-jauh hari apa ya dibuatnya. Jadi tindakan saya untuk menemukan potensi murid rata-rata ini, strateginya apa? Saya mencari informasi di internet. Lalu ada langkah berikutnya, bagaimana cara saya menemukan strategi? Saya coba berkonsultasi dengan pakar pendidikan, berkonsultasi dengan dokter, saya pengajar praktik, atau dengan fasilitator, atau dengan mawas. Itulah cara saya untuk menemukan strategi. Bagian berikutnya adalah ini ada ambil pelajaran. Jadi B tadi buat A nya ambil. Pertanyaan yang dimunculkan adalah siapakah orang yang pernah berhasil menemukan strategi pengenalan kekuatan dan potensi murid rata-rata. Jadi saya mencari kira-kira siapa nih teman guru atau kenalan siapa yang sudah berhasil menemukan memunculkan potensi murid rata-rata ini. Bagaimana tindakan saya melakukan itu? Saya mencari profil siapa nih orang terkenal atau tokoh terkenal yang bisa saya wawancarai untuk menemukan itu. Lalu bagaimana dia berhasil menemukan strategi pengenalan kekuatan rata-rata, penguatan potensi murid rata-ratanya. Lalu aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk menemukan strategi itu. Jadi tindakan yang saya lakukan atas pertanyaan ini, pertama mencari profilnya siapa, lalu mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur rencananya. Bentar. Sudah sampai sini tadi ya? Nah, oke. Bagian berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul di bagian ini adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika menemukan strategi pengenalan kekuatan dan potensi murid rata-rata? Cara saya untuk menyelesaikan itu adalah membuat gambar diri dengan kebiasaan baru. Jadi saya membayangkan ketika saya menemukan strategi itu, ada aktivitas baru yang akan saya lakukan ketika itu. Lalu saya akan coba memajang aktivitas itu di ruang kerja saya untuk memotivasi saya. Oh, ternyata di titik ini saya berhasil menemukan strategi yang dimaksud. Bagian berikutnya dari Bagja adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaannya seperti ini: bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menemukan strategi pengenalan kekuatan dan potensi murid rata-rata? Tindakan saya adalah memahami tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Lalu untuk menyelesaikan pertanyaan ini, saya mencoba untuk berdialog dengan rekan-rekan di sekolah, termasuk sama ibu-ibu yang kebetulan hadir di sini. J terakhir, Bagja ini terakhir atur eksekusi. Jadi rangkaian terakhir dari bagian adalah A, atur eksekusi.
libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Teman-teman yang hadir sekarang akan saya libatkan dalam penemuan strategi ini. Lalu, mengajak teman sekantor yang memiliki pilihan yang sama. Mudah-mudahan kita punya pilihan yang sama ya. Lalu bergabung di praktisi pendidikan, komunitas praktisi tadi, membentuk komunitas praktisi tadi, mengajak keluarga terdekat, mungkin suami berarti ya Pak? Tapi karena kebetulan berdinas di sini juga. Nah, itu teman-teman mengenai prakarsa perubahan visi pribadi sebagai calon guru penggerak. Untuk mengefisienkan waktu, saya lanjut ke visi yang sekolah ya Pak ya. Saya lanjut ke visi sekolah nih teman-teman. Kebetulan dalam visi sekolah ini tidak membuat visi baru Pak, tapi menguatkan visi yang sudah ada saja. Nah, ini teman-teman, tidak sinkron dengan cerdas dan berakhlakul karimah. Karena di sekolah kita itu visinya terwujudnya sekolah yang menguasai IPTE, cerdas, berakhlakul karimah, seperti apa? Ada sehat ya, sehat ya. Yang saya ambil yang cerdas dan berakhlakul karimah untuk menggunakan visi yang sudah ada saja. Nah, pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimana mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berakhlakul karimah? Lalu mengapa kita perlu mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berakhlakul karimah? Caranya untuk melakukan di sini ya Betna. Saya coba membuka dialog diskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru dan peserta didik dalam hal ini. Lalu ke bagian ambil pelajaran ada. Nah, siapakah guru yang pernah berhasil mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berakhlakul karimah? Siapa yang sudah berhasil? Terlihat ya? Karena melihat itu, mari kita bersama-sama begitu sevisi untuk mewujudkan ini, menguatkan visi yang sudah ada di sekolah ini. Lalu bagian berikutnya apa? Nah, mencari profil guru belum ketemu ya? Tokoh terkenal juga belum. Mencari tahu dan mencatat paling sejauh ini dari internet palingnya mencari tahu seperti ini. Nanti kita adaptasi di sekolah. Lalu bagian berikutnya adalah garis mimpi. Apa saja kegiatan yang bisa mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berakhlakul karimah? Teman-teman karena sudah mulai dibiasakan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Saya sudah coba sekali. Kalau teman-teman sudah mulai mencoba, sudah tinggal konsisten dilakukan. Melakukan pembiasaan sholat duha berjamaah. Kalau itu tuh setiap hari apa ya? Jumat. Jadi kita terbiasa hari Jumat pagi itu ya semua tadi guru dan PU itu melaksanakan pembiasaan sholat duha berjamaah. Ini dalam rangkaian berakhlakul karimah ya. Lalu pada berdoa sebelumnya sudah pelajaran ini pasti ya teman-teman pasti lakukan setiap mengajar. Membudayakan 5S, kita mulai dari depan gerbang ya, senyum sama salam, sopan santun gitu. Ini hal-hal yang karena tadi tujuannya menguatkan tadi Pak. Jadi memang tindakan-tindakan ini sudah konsisten dilakukan di sekolah ini. Bagian berikutnya jabarkan rencana. Bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berakhlakul karimah ini? Teman-teman di sekolah itu yang SOS tadi ya, yang membuat jadwal pelaksanaan sholat duha. Jadi ada jadwal khusus dalam duha itu. Kadang ada sebagian misalnya, ya gimana teman-teman tim mereka di hari Jumat itu
adalah itu untuk pelayanan kelas besar yang pelayanan masa pendidikan dan sholat duha, karena dia nggak nambung buat semua Pak. Ya gitu. Nah, itu untuk yang berakhlakul karimah. Lalu untuk yang cerdas nih, karena terima kurikulum, memang kita ini sudah konsisten membuat kalian. Kalau sekarang istilahnya berarti asesmen sumatik akhir tahun, akhir semester. Ini bagian terakhir dari rangkaian belajar atur eksekusi. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berakhlakul karimah? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Saya akan mengajak pertama jelas pimpinan, kepala sekolah, teman-teman, guru, dan peserta didik untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Lalu dalam hal cerdas ya, melaksanakan rapat. Jadi sebelum dilaksanakannya kegiatan ulangan itu kan ada rapat terlebih dahulu ya. Kita rapat dulu dengan kepala sekolah untuk menentukan apa nih jadwalnya, asesmen sumatif akhir tahun, asesmen sumatif akhir semester, disesuaikan dengan kalender pendidikan di provinsi Jawa Barat. Begitu teman-teman mengenai visi guru penggerak sebagai pribadi dan visi guru penggerak yang mengembangkan visi sekolah. Demikian Bapak. Ya itu terima kasih waktunya, dan juga Bu Rima juga terima kasih sudah mengkomunikasikan visi yang dibuatnya. Dan ya seperti itu di penggerak, seperti itu prosesnya. Jadi saya selaku pengajar praktik tidak akan memberikan materi, hanya bertanya aja kayak begitu, hanya bertanya lama. Ya begitu, terima kasih atas waktunya, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.